Halo semuanya, kelompok biologi ini terdiri dari Feodora Sembiring, Felicia Peniarso, dan Felicia Tumbel. Pada saat ini, kami akan menampilkan video presentasi dengan topik pembahasan yaitu sel. Selamat menonton! Pengertian sel. Sel berasal dari bahasa Latin, yaitu cellula, yang berarti ruangan kecil. Robert Hooke, penemu sel. Pada tahun 1665, seorang ilmuwan Inggris mengamati sayatan tipis gabus di bawah mikroskop sederhana. Ia menemukan ruang-ruang kecil yang dipisahkan oleh suatu dinding. Ruang-ruang itu diberi nama sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural artinya, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Dengan kata lain, setiap makhluk hidup tersusun atas sel atau banyak sel. Secara fungsional artinya, sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Dalam biologi, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Saat ini kita akan membahas tentang organel-organel sel. Apa saja organel-organel sel? Yang pertama adalah membran sel. Membran sel berfungsi melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat dari sel satu ke sel lainnya, penerima rangsang dari luar sel, serta tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Berikut ada retikulum endoplasma, yang terdiri atas RE kasar dan RE halus. RE halus berfungsi sebagai transport atau pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat menyimpan fosfolipid, glikolipid, dan steroid, serta melaksanakan detoksifikasi terhadap racun. Dan RE kasar berfungsi sebagai transport atau pengangkut sintesis protein. Selanjutnya ada ribosom, yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria diberi julukan the powerhouse karena merupakan organel yang mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Berikutnya lisosom yang berfungsi sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler, salah satunya lisosim. Berikut ada badan Golgi. Organel ini berfungsi untuk memproses serta mengemas makromolekul seperti protein dan lipid yang disintesis oleh sel. Golgi juga berperan dalam penciptaan lisosom. Selanjutnya sentriol. Sentriol berperan dalam kegiatan pembelahan sel dengan membentuk benang spindel pada sel hewan. Berikut ada plastisida. Plastisida yang berisi pigmen klorofil disebut dengan kloroplas. Fungsinya sebagai organel utama dalam proses fotosintesis. Berikut ada vakuola. Vakuola terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, tetapi pada sel hewan hanya terdapat pada hewan bersel satu dan ukurannya hanya sangat kecil. Vakuola pada hewan bersel satu terbagi atas dua jenis, yaitu vakuola kontraktif, mengatur absorpsi air, dan vakuola makanan untuk mengolah makanan. Selanjutnya ada nukleus, dan di dalam nukleus terdapat nukleolus. Nukleus adalah organel dalam sel yang berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas atau pusat perintah sel. Sedangkan nukleolus berada di dalam nukleus yang berfungsi sebagai tempat pembentukan asam ribonukleat atau ARN. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja sih perbedaannya? Mari kita simak bersama. Yang pertama, ukuran sel tumbuhan cenderung lebih besar daripada ukuran sel hewan. Bentuk dari sel tumbuhan tetap, sedangkan sel hewan tidak tetap.
tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sentirol hanya ditemui di sel hewan saja, dan tidak ada pada sel tumbuhan. Sel tumbuhan pasti memiliki vakuola, sementara pada sel hewan bisa memiliki atau tidak memiliki vakuola. Umumnya tumbuhan memiliki plastisida, namun sel hewan tidak memiliki plastisida. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan saja, sementara sel tumbuhan tidak memilikinya. Thanks for watching this video dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah ya.